Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ning Changjiu sudah pergi. Liu Siwan berdiri di sana, rambutnya acak-acakan, rona merah di antara alisnya membentuk lingkaran cahaya seperti buah persik, pipinya merona, membuatnya tampak seperti wanita yang terpuruk. Liu Siwan diam-diam mengulurkan tangan, ingin mengusap tubuh bagian bawahnya, tetapi begitu benda itu menyentuhnya, ia menariknya kembali seolah tersengat listrik, pipinya semakin memerah. Tubuhnya menegang, giginya bergesekan dengan bibir, hampir menggigitnya hingga berdarah. Ia mundur 2 langkah, meraih dinding, kaki rampingnya gemetar, tak mampu berdiri. Ning Changjiu, pria jahat itu. Ia sebenarnya telah kekuatan spiritualnya dengan cepat menghilangkan rasa sakit itu, tetapi rasa sakit yang samar itu terasa seperti anak panah, terus-menerus menembus danau hatinya, bulu-bulunya bergetar, meninggalkan bayangan rasa malu. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan meluncur menuruni dinding. Perlahan, ia duduk di tanah, lalu menekuk kakinya, terbungkus jubah, memeluk lututnya, dan meringkuk di sudut seperti kucing yang menghindari dingin. Ia tampak sedih. Ia menutupi kepalanya, pikirannya kacau. Ia jelas tidak seperti ini di masa lalu, jadi mengapa ia tidak bisa tetap tenang saat melihat Ning Changjiu? Ia mengangkat kepalanya dan menatap salju di luar. Ning Changjiu seharusnya naik ke atas. Bagaimana ia harus memilih untuk tinggal atau pergi? Ia seharusnya pergi, tetapi kakak senior kedua. Sayangnya, ia tiba-tiba merindukan hari-hari di dalam tubuh Ning Changjiu. Meskipun hidup itu berbahaya saat itu, setidaknya ia tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal berantakan lainnya. Meskipun ia sekarang bebas, selalu ada kekhawatiran dan kekhawatiran yang tersisa di hatinya. Misalnya, ia masih tidak tahu mengapa Jiange menerimanya sebagai murid. Jadi inikah ketergantungan alami senjata pada manusia? Setelah berpikir lama, Liu Siwan mengira ia telah menemukan jawabannya. Ia berbisik, jadi yang harus kita lakukan hanyalah memutuskan ketergantungan ini. Ia berpikir perlahan, menunggu dekrit dari peringkat surgawi, menunggu berita kekalahannya dalam pertempuran pertama menyebar ke seluruh dunia tengah. Ning Changjiu berjalan melintasi tangga emas yang melayang dan mencapai puncak peringkat surgawi. Puncak peringkat surgawi menyerupai istana yang dipahat dari kristal, memantulkan cahaya terang dan diselimuti salju, bagaikan istana warna-warni yang menggantung di langit. Keindahan yang megah dan fantastis ini sangat kontras dengan gaya keseluruhan bangunan kuno, menyerupai mahkota perunggu bertahtakan permata segi. Ning Changjiu berjalan terlatih-tatih di salju, terpikat bukan oleh kesakralan dan keindahan peringkat surgawi, melainkan oleh ekspresi terakhir sang roh pedang. Meratapi ketidakpastian takdir, ia tak kuasa menahan diri untuk menggosok telapak tangannya. Di depan, peringkat surgawi membuka gerbangnya untuknya. Di dalam istana yang megah itu, gerbangnya adalah kegelapan yang diselimuti tanpa cahaya. Kegelapan ini berbeda dengan yang pernah ia temui di dunia bawah, rasanya lebih seperti cairan, melekat di jiwanya saat bersentuhan, mustahil untuk dibasuh. Ning Changjiu mengerutkan kening, berhenti sejenak di ambang pintu sebelum melangkah masuk ke dalam kegelapan. Kakinya menyentuh tanah yang kokoh. Saat memasuki kegelapan, ia mendengar suara pintu tertutup di belakangnya. Kemudian, cahaya mulai muncul di hadapannya. Cahaya itu memancar dari dinding-dinding di sekitarnya. Cahaya itu menyerupai cahaya lilin, tetapi apinya tidak berkedip, lebih seperti batu permata yang berkilauan. Kontras antara bagian dalam dan luar istana sama mencoloknya. Ning Changjiu melihat sekeliling. Ruangan itu bergaya kuno dengan lantai kayu setengah baru dan furnitur persegi yang kokoh. Berwarna gelap, furnitur-furnitur itu, diterangi oleh lilin-lilin yang bertengger di atasnya, menyerupai kolam ikan yang dipenuhi cahaya redup. Ruangan itu luas, dipisahkan oleh papan kayu, membentang tanpa batas. Tirai-tirai tergantung di antara ruangan-ruangan, tua dan dengan semburat kuning tua di tepinya. Di balik setiap tirai, terdapat ilusi seseorang yang berdiri. Ning Changjiu melihat sekeliling, dan aroma kayu dari musim bunga plum tercium di hidungnya. Ini bukanlah seperti yang awalnya ia bayangkan tentang Bangling. Ning Changjiu mengikuti arah cahaya lilin dan dengan lembut menyibak tirai. Di balik tirai, seorang pria tua bermata hijau tua menatapnya tajam. Ning Changjiu waspada, ia menatapnya tetapi tidak terkejut. "Apakah kau roh daftar?" tanya Ning Changjiu. Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Ya." Ning Changjiu merasa sedikit aneh. Pria tua itu berkata, "Ikuti aku." Ning Changjiu mengikutinya. Pria tua itu bungkuk dan berkaki pengkor, dan postur berjalannya sangat aneh. Ia tampak seperti kura-kura tua yang canggung, terhuyung-huyung menuju ruangan sebelah. Ning Changjiu bisa merasakan napasnya. Napas itu terpancar secara tidak sengaja, dan tidak ada hubungannya dengan usia tua dan keburukannya. Ia bisa merasakan bahwa jika ia menjadi musuh pria tua ini, ia mungkin tidak memiliki peluang menang 10%. Hal ini membuatnya takut. Mungkin inilah mengapa Tianbang mampu mematuhi aturan. Di depan sebuah pintu, pria tua itu berhenti dan berkata, "Masuk." Ning Changjiu melangkah maju, pria tua itu mundur, dan sosok mereka dengan cepat menjauh.
Ning Changjiu berbalik, dan pria tua itu telah menghilang dari tempatnya. Ia mengangkat tirai di depannya. Di balik tirai, ada seorang lelaki tua lain. Lelaki tua ini tampak sangat sehat dan energik. Rambutnya tidak sepenuhnya putih. Otot-otot yang terlihat di balik pakaiannya tampak kuat dan bertenaga. Ning Changjiu menyadari bahwa lelaki tua ini juga lebih kuat darinya. "Siapa kau?" tanya Ning Changjiu. Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, Ning Changjiu menyadari bahwa ia seorang yang gagap. Ia terbata-bata, lalu memberitahu Ning Changjiu bahwa ia juga seorang bangling. Ning Changjiu menatapnya dengan bingung dan tidak bertanya lagi. Lelaki tua itu tidak banyak bicara dan menuntunnya ke depan. Sama seperti sebelumnya, setelah melewati pintu berikutnya, lelaki tua itu menghilang tanpa suara. Ning Changjiu membuka tirai. Di balik tirai, masih ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini tampak buruk rupa. Matanya telah dicungkil, hanya menyisakan 2 lubang yang mengerikan. Ia juga menyebut dirinya bangling. Setelah itu, Ning Changjiu melihat lelaki tua dengan separuh telinganya patah, lelaki tua dengan bibir sumbing, lelaki tua dengan tangan dan kaki yang terpotong. Ia dituntun melewati satu demi satu pintu. Setiap orang tua memiliki disabilitas, dan disabilitas mereka semakin parah. Akhirnya, Ning Changjiu mengangkat tirai dan melihat ke bawah, melihat kepala orang tua itu. Kepalanya hanya separuh badan. Ia terbaring di tanah, menopang dirinya dengan tangan untuk berjalan, seolah-olah bagian bawah tubuhnya tumbuh di bawah lantai. "Orang-orang sebelumnya berbohong kepadamu. Akulah Bangling," kata orang tua itu sambil menyatukan kedua tangannya dan melangkah maju. Ning Changjiu menahan rasa dingin di hatinya dan berjalan ke tirai berikutnya bersamanya. Ning Changjiu tidak tahu apa maksud Bangling yang mengatur begitu banyak orang tua disabilitas untuk menyambutnya, tetapi ia punya firasat bahwa ini adalah tirai terakhir. Ning Changjiu mengangkat tirai. Di balik tirai berdiri seorang pria tua. Pria tua itu tidak buta, bisu, atau bungkuk, dan ia bahkan tidak menunjukkan napas sedikit pun, yang memberi orang rasa hampa. "Apakah kau juga roh daftar?" tanya Ning Changjiu. Pria tua itu, layaknya seorang guru yang santun dan berbudi luhur, mengepalkan satu tangan di depannya dan tangan lainnya di belakang punggungnya. Ia berbicara dengan fasih, "Ya, akulah roh daftar yang sejati. Mereka yang datang sebelum aku semuanya berbohong. Mengapa mereka berbohong kepadaku?" Ning Changjiu tidak yakin siapa yang mengatakan yang sebenarnya, dan mendapati daftar surgawi semakin menakutkan. Pria tua itu mencibir, karena mereka tidak berani menghadapi kenyataan transformasi total mereka sendiri. Ning Changjiu tidak mengerti apa artinya ini. "Ikuti aku." Pria tua itu meliriknya, lalu berbicara perlahan, akhirnya mulai menjelaskan daftar surgawi dengan sungguh-sungguh. Daftar surgawi terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi dari luar angkasa. Ia berakar selama 5.000 tahun, melahirkan kehidupan selama 3.000 tahun, dan kemudian meliputi dunia fana, meliputi segalanya. Ia bersemayam di bintang-bintang dan mengetahui segalanya dari zaman kuno hingga saat ini. Ning Changjiu bertanya, "Mengapa daftar surgawi memiliki kekuatan seperti itu?" Pria tua itu berkata, "Menurutmu, apa itu daftar surgawi?" Ning Changjiu kesulitan menjawab pertanyaan itu. Daftar surgawi memiliki kemampuan yang mengerikan. Ia dapat mengirimkan pesan ke seluruh penjuru Middle Earth dalam sepersekian detik, membuatnya dikenal dunia. Hal ini saja sulit dijelaskan. Pria tua itu, tanpa gentar, langsung menjawab, "Peringkat surgawi adalah pohon besar." "Pohon besar?" tanya Ning Changjiu bingung. Pria tua itu mengangguk, tetapi tidak melanjutkan. Ia membawa Ning Changjiu lebih dalam ke dalam gua. Mereka berdua berhenti. Selembar kertas sederhana dan pena terbentang di hadapan Ning Changjiu. "Tuliskan apa yang ingin kau umumkan kepada dunia," kata pria tua itu. Ning Changjiu bertanya, "Sesederhana itu?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, hal-hal yang benar-benar hebat seringkali sederhana." Ning Changjiu, enggan mengejek, mengambil penanya dan mulai menulis. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Sekte Roh Kuno, ditujukan kepada semua sekte yang memegang kekuasaan atas Netherworld. Ia terang-terangan mengumumkan kebangkitan penguasa dunia bawah yang akan segera terjadi, membesar-besarkannya sebelum mengancam dengan intimidasi. Ia kemudian menawarkan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Roh Kuno sebagai janji, dan menetapkan batas waktu 3 bulan, jika kekuasaan tidak dikembalikan dalam waktu 3 bulan, penguasa dunia bawah akan merebutnya, dan konsekuensinya akan ditanggung oleh penguasa dunia bawah. Ia menandatangani namanya sebagai Zhang Jiu, wakil ketua sekte dari Sekte Roh Kuno. Ia menyusun perintah dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu bahkan tidak meliriknya, tetapi hanya mengambil perintah itu dan menyimpannya. Tak lama lagi, perintah ini akan tersebar bersamaan dengan berita bahwa ia telah mengalahkan Xiao Qiyu dan 14 murid Jianghe berturut-turut. Ning Changjiu tidak menyangka bahwa sekte-sekte yang jauh darinya akan mematuhi perintahnya. Ia hanya ingin menghemat sebagian besar waktu. Bahkan jika masih ada beberapa sekte yang cukup beruntung, ia akan punya cukup waktu untuk mengunjungi mereka secara langsung. "Baiklah, perintah untuk peringkat surgawi telah disusun, silakan kembali," kata lelaki tua itu. Ning Changjiu menatapnya lekat-lekat. Perlahan ia berbalik dan berjalan kembali ke arah asalnya.
Kali ini, tidak ada seorang pun di balik tirai. Lelaki tua itu sangat rajin dan selalu mengikutinya. Apa yang kau lihat dan dengar di peringkat surgawi tidak boleh diceritakan kepada orang luar. Ini juga salah satu aturan peringkat surgawi. Siapapun yang datang, mereka harus mematuhi aturan, kalau tidak mereka pasti akan mendapat masalah besar. Lelaki tua itu memperingatkan. Ning Changjiu mengangguk setuju dan bertanya, apakah kau memperlakukan setiap tamu seperti ini? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tidak, kami memperlakukan setiap tamu secara berbeda. Ning Changjiu bertanya, lalu apa dasar penyambutan ini? Lelaki tua itu menjawab, tidak perlu komentar. Ning Changjiu sampai di pintu. Setelah mengantar tamu itu pergi, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Apakah kau roh peringkat surgawi? Ning Changjiu memastikan. Lelaki tua itu tampak sedikit tidak sabar, iya. Saat ia berbicara, aura mengerikan, entah sengaja atau tidak, terpancar darinya. Aura ini bagaikan garis tajam yang memisahkan mereka, seolah akan membelah Ning Changjiu menjadi dua jika ia berbicara lagi. Pria tua itu menghadapinya, mundur bak hantu, wajahnya serius dan tegas, tanpa jiwa manusia atau roh spiritual. Ia meluncur mundur, perlahan memasuki kegelapan. Saat ia memasuki kegelapan, Ning Changjiu tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi ia menyaksikan tubuhnya langsung terpotong-potong oleh kegelapan, anggota badan, raut wajah, organ dalam, setiap bagian tubuhnya. Ia bagaikan gunung daging yang runtuh, tenggelam ke dalam jurang gelap dengan ribuan luka. Aku tak lagi dikenali. Kata-kata ini bergema di benak Ning Changjiu seperti mantra. Lampu-lampu padam satu per satu. Cahaya perlahan meredup, dan sekitarnya kembali sunyi. Ning Changjiu menutup pintu. Ia ragu sejenak, masih tak mampu menahan debaran jantungnya. Ia menoleh dan berkata dengan serius pada kegelapan. Aku telah melihat adikmu. Titik titik titik. Titik titik titik. Ratusan orang berdiri di jalanan bersalju. Para cendekiawan yang sudah lama enggan bergabung dengan kerumunan juga membuka jendela dan memandang keluar, ke arah bangunan emas yang tertutup langit. Mereka menatap tangga menurun, berharap seseorang akan muncul. Saudari kedua, dengan pakaian pedang hitam putih, berdiri di tengah angin dan salju di puncak bangunan, peringkat kedua setelah peringkat surgawi, dengan tangan di belakang punggung, pedang di punggung, dan memandang ke kejauhan, sikapnya sungguh luar biasa. Ia telah mencapai apa yang disebut puncak ilmu pedang selama bertahun-tahun, dan yakin bahwa kemampuan pedangnya tidak kalah dengan siapapun di dunia tengah, kecuali gurunya dan saudari tertua. Salah satu dari 4 murid di puncak paviliun pedang bisa dikatakan tak terkalahkan ketika ia lulus. Ia memiliki kepercayaan diri dan kesombongan yang begitu besar. Meskipun saudari muda ke-14 telah menerima kebaikan dan ajaran sejati dari Santo Pedang, ia akhirnya menerima murid atas namanya sendiri. Karena ia tak terkalahkan, muridnya pun seharusnya tak terkalahkan. Namun, tidak ada hasil yang datang dari atas. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Sebagai penguasa langka paviliun pedang, bahkan jika ia datang ke dunia manusia, ia akan seperti angsa liar yang sendirian menginjak salju, hanya sekilas. Namun kini, ia telah tinggal di sini terlalu lama, dan terlalu banyak mata manusia yang tertuju padanya. Dan ia selalu merasa bahwa tatapan yang tampak kagum ini juga menunjukkan rasa tidak hormat. Beberapa orang mengharapkan keajaiban terjadi, ingin melihat paviliun pedang mempermalukan diri mereka sendiri. Kau masih belum menang setelah sekian lama, dan aku sangat baik padamu. Kakak senior kedua murka dan berbisik pada dirinya sendiri, menang atau kalah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah mengatakan ini dengan marah, sosok kakak senior kedua melintas dan menghilang dari puncak gedung tinggi. Tak seorang pun bisa melihat bagaimana ia menghilang. Saat berikutnya, sosok seorang wanita muncul di sebuah ruangan kosong di kedai teh. Ia duduk di antara bunga-bunga kamelia, matanya dingin, sudah memikirkan bagaimana ia akan memberi pelajaran pada adik perempuannya nanti. Ia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, merasa semakin kesal. Di jalan, Xiao Qiu berdiri di tengah salju, angin dan salju menumpuk di bahunya, dan luka-lukanya yang sudah parah semakin parah. Di antara yang lain, banyak orang mulai ragu akan legenda Jianghe. Xiao Qiu berdiri dari siang hingga malam. Orang-orang yang lewat perlahan-lahan bubar. Akhirnya, ia tak pernah keluar. Apa yang dilakukan adik perempuan di sana? Apa dia berencana bermalam di sana? Dulu dia selalu berteriak seharian tentang dirinya yang bukan perempuan, tapi sekarang dia tak bisa menggerakkan kakinya setelah melihat pria liar. Tunggu sampai kau kembali, aku akan memukulmu. Kakak perempuan kedua juga kehilangan kesabaran. Ia tak kuasa menahan diri untuk langsung mengayunkan pedangnya dan menerobos daftar itu. Ia yakin peringkat surgawi takkan mampu menahan pedang di tangannya. Namun, aturan peringkat surgawi itu kecil, sementara aturan Jianghe itu besar. Ia tak ingin dihukum oleh kakak perempuan tertua hanya karena dorongan sesaatnya. Kakak perempuan kedua menghela napas. Ia pun turun ke bawah dan langsung kembali ke kasino. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ia melepas mahkota rambutnya dan meletakkannya di meja judi. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tuan kedua, banyak orang sudah menyaksikan dengan cemas.
Jika Tuan 14 kalah, siapa yang berani mengambil pedang dan mahkota Jiange? Ini akan menjadi tamparan bagi Jiange. Meskipun Jiange telah lama tersembunyi, siapapun yang lebih tua tahu kisah tentang Santo Pedang yang pernah menghancurkan dunia tengah, sehingga tak seorang pun berani menggunakan namanya. Kakak senior kedua berkata, jika kau menang, aku akan mengambil kembali pedang dan mahkota itu. Tak perlu memberiku harta duniawi. Seseorang bertanya dengan hati-hati, bagaimana jika adik juniormu kalah? Kakak senior kedua memalingkan muka, ekspresinya tegas. Si penanya, yang menatapnya, merasakan gelombang ketakutan. Kata-kata kakak senior kedua dingin, adik juniorku tak mungkin kalah. Pedang Jiange tak tergoyahkan. Semakin lama pertempuran berlarut-larut, semakin besar peluang kemenangan. Kata-kata ini menanamkan keyakinan pada banyak orang yang telah bertaruh pada Tuan 14, yang kini merasa cemas. Mungkinkah legenda Jiange, yang tak terputus selama berabad-abad, bisa dihancurkan oleh sosok muda yang tak dikenal? Mungkin Tuan 14 secara tidak sengaja memukul dengan keras, hampir membunuh lawannya. Karena khawatir melanggar aturan peringkat surgawi, mereka dengan tekun merawat korban untuk mencegah kematiannya. Mereka pikir mereka telah menemukan penjelasan yang masuk akal, dan kecurigaan mereka sebelumnya terhadap Jiange pun menjadi malu. Xiao Qiyu berdiri di sudut, mencelupkan tangannya yang dingin ke dalam baskom berisi air panas. Ia menatap wanita itu, yang keanggunannya yang luar biasa hanya pernah ia dengar, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika Tuan 14 benar-benar kalah? Pedang dan mahkota Jiange terlalu panas untuk dipegang. Bukan hanya aku, tetapi di seluruh Middle Earth, aku khawatir tak seorang pun berani menerimanya. Kata-kata ini menggemakan pikiran banyak orang. Kakak senior kedua berkata dengan dingin, siapapun yang berani menerimanya, silakan. Jika kau tidak punya nyali, aku sendiri yang akan mengambilnya kembali. Kata-katanya diwarnai amarah, dan amarah Jiange membuat semua orang terdiam. Xiao Qiyu tak berani bertanya lagi. Ia menundukkan kepala, membasahi tangannya, bertanya-tanya siapa yang berani menerimanya, dan pikirannya langsung tertuju pada pemuda bernama Zhang Jiu. Ia samar-samar merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Detak jantungnya semakin cepat, dan ia perlahan mengangkat kepalanya, mengamati ruangan dengan cemas. Emosi mereka berputar-putar di depan matanya, seperti lukisan yang hidup, penuh bisikan dan tekanan. Ia kembali merasakan keterpisahan. Sementara yang lain masih memperdebatkan hasilnya, ia sudah melihat sekilas ombak di belakang. Ia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala, dan menyembunyikan emosinya. Ia tak tahu dari mana perasaan ini berasal, tetapi setelah merenungkannya, ia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin itu hanya rasa percaya dirinya pada pemuda itu, rasa percaya diri yang hampir tak sehat. Hati Xiao Qiyu juga membara karena cemas. Ia sangat berharap Zhang Jiu akan menang. Kemudian, pikirnya, gurunya tidak akan menganggap kegagalannya terlalu serius. Ia pun menunggu hasilnya. Kakak senior kedua berjalan keluar pintu tanpa suara, menatap angin salju yang berembus. Liu Siwan, terbungkus jubahnya, bersembunyi di gedung komando, mengintip dari tepi pintu. Ia pun menunggu dengan cemas. Ia sangat takut kalau kakak senior di luar pintu tiba-tiba menjulurkan kepalanya, menatapnya seperti setan, dan bertanya tentang menang atau kalah. Lagi pula, di seluruh paviliun pedang, kakak tertua sedang menyendiri, sementara kakak kedua sudah terbiasa dengan pelanggaran hukum. Seperti kata pepatah, jika kakak senior ingin kau mati pukul 3 pagi, mengapa ia menahanmu sampai pukul 5? Ini, sepertinya pukul 3 sudah hampir tiba. Liu Siwan memegangi wajahnya dengan kedua tangan, melihat ke bawah lalu ke atas. Mengapa Ning Changjiu tidak turun? Apa yang dia lakukan di atas sana? Mengapa butuh waktu lama untuk menulis daftar? Mungkinkah ada wanita cantik yang tak tertandingi di atas sana? Selain itu, Liu Siwan tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuatnya tetap di sini. Namun, ia tak ingin pergi. Meskipun kalah, ia masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang pedang. Ia ingin tahu seberapa jauh jarak di antara mereka, agar lebih mudah baginya untuk menang kembali di masa depan. Akhirnya, terdengar suara langkah kaki di salju di tangga. Liu Siwan terkejut. Ia membungkus dirinya dengan jubah dan mendongak, tepat saat melihat Ning Changjiu turun dari lantai atas. Ning Changjiu tak berkata sepatah kata pun, dan ekspresinya agak aneh. Liu Siwan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa lama sekali datang? Ning Changjiu tak tahu apa yang telah dialaminya, wajahnya pucat pasi tertiup angin dingin. Ia berjalan ke gedung komando, melirik roh pedang yang duduk di tanah, lalu menutup pintu. Liu Sitian. Ning Changjiu memanggil namanya. Ini Liu Siwan. Liu Siwan berdiri dan bertanya, ada apa? Ning Changjiu berbisik, tolong aku. Liu Siwan mengerutkan kening, mengira ia adalah roh pedang dan seorang gadis cantik. Apakah roh dalam daftar itu sama lemahnya dengan dirinya? Mungkinkah Ning Changjiu dilubangi oleh roh itu? Liu Siwan mengulurkan tangan untuk menopangnya, tetapi merasa tangannya dingin. Apakah dia lemah? Roh pedang itu menatapnya dengan aneh, tetapi ia melepas jubahnya dan memakaikannya pada Ning Changjiu.
Ning Changjiu tanpa sadar melilitkan jubahnya erat-erat dan bersandar padanya. Liu Siwan berbisik, apa yang kau lakukan? Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Ning Changjiu berkata, aku sedikit lelah, jangan pergi malam ini, rawatlah aku sebentar. Kau, apakah Cheng Ning benar-benar sakit? Liu Siwan sangat terkejut. Ning Changjiu menghela napas, tidak dapat menjelaskan terlalu banyak, ia berkata, pokoknya, aku akan memberimu hadiah. Liu Siwan mendengus dingin, kasihan kau, apa aku tidak mengenalmu? Hadiah apa yang bisa membuatku terkesan? Kakak perempuanku masih menungguku. Dia pasti marah sekarang, aku harus kembali. Ning Changjiu berkata, aku akan mengajarimu cara mengalahkanku. Baiklah. Ia berbicara dengan tulus, dan Liu Siwan mengakui bahwa ia memang sedikit tersentuh. Ia masih ragu-ragu, tetapi melihat Ning Changjiu pingsan di pelukannya. Pada saat yang sama, dekrit peringkat surgawi akhirnya disampaikan. Kakak senior kedua berjalan dari salju ke kedai teh, dan dari kedai teh ke atap. Ia telah kehilangan mahkota rambutnya, dan rambutnya terurai dan berantakan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak ia mencapai kesuksesan besar dalam ilmu pedang. Waner, kau tidak tahu lawan seperti apa yang akan kau hadapi di masa depan, atau di paviliun pedang di masa depan. Jika kau menghadapi kesulitan di tempat seperti itu, bagaimana kau bisa mencapai puncak ilmu pedang dan menjadi agen kehendak surga di masa depan? Kakak senior kedua mendesah pelan. Ia melompat menuruni tangga. Kasino itu ramai dan terang benderang. Melihat kakak senior kedua masuk, banyak orang langsung terdiam, tidak berani mengganggu ketenangannya. Kakak senior kedua meletakkan tangannya di belakang punggung, seolah-olah bahkan setelah 1000 tahun, ia tidak akan khawatir tentang hasil kemenangan adiknya. Saat kakak senior kedua hendak naik ke atas, ia tiba-tiba berhenti. Ia melihat keluar, semua daftar spiritual menyala. Tak hanya itu, daftar spiritual yang tersebar di Middle Earth juga menyala tak lama kemudian. Ini pertanda daftar surgawi akan segera mengeluarkan dekritnya. Apakah hasilnya akhirnya diumumkan? Aku membayangkan kakak muda akan secara terbuka mengeluarkan dekrit permintaan maaf kepadaku karena ia baru saja menang, kakak senior kedua tetap bangga. Meskipun penantian itu menyiksa, ia tidak khawatir tentang hasilnya. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Dekrit itu tiba, dan pembacaannya bergema di luar. Setelah kalimat pertama, ekspresi kakak senior kedua yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah. Sekte Roh Kuno telah mengeluarkan dekrit kepada semua makhluk dunia bawah, mulai hari ini dan seterusnya. Kata-kata pembukanya singkat, tetapi meledak seperti guntur di hati semua orang, membuat seluruh kasino menjadi hiruk-pikuk. Meskipun Xiao Qiyu telah mengantisipasi hasilnya, ia masih tertegun cukup lama ketika akhirnya tiba. Kakak senior kedua berdiri di tengah ruangan. Mahkota dan pedangnya tergeletak di meja di dekatnya, berkilauan diterpa cahaya. Ia merasa seperti ditampar di wajahnya, rasa sakit yang membakar. Daftar surgawi terus dibacakan, tetapi kakak senior kedua telah menghilang. Ia pertama kali muncul di jalan bersalju, lalu muncul di kaki peringkat surgawi. Ia langsung menebas batasan peringkat surgawi dengan satu gerakan pedang, dan menaiki bangunan itu dengan pedangnya. Percakapan mereka terhenti oleh ketukan di pintu. Ning Changjiu secara naluriah membuka matanya dan melirik Liu Siwan. Gadis itu, yang menatap kosong ke depan, tiba-tiba menegang dan menggigil. Ekspresinya yang sebelumnya banyak bicara membeku. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka, tak berani bernapas. Ketukan itu singkat. Napas Liu Siwan melambat. Ia perlahan menoleh dan menatap pintu. Retakan di ambang pintu berubah menjadi hitam, seseorang berdiri di sana. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, berirama, masing-masing diselingi detak jantung gadis itu, terukur dengan sangat akurat. Ning Changjiu menebak sesuatu, senyum mengembang di wajahnya yang pucat. Nona Liu, kita kedatangan tamu. Saya tidak bisa bergerak banyak, jadi silakan buka pintu dan sambut mereka. Liu Siwan masih berharap, menenangkan diri dan bertanya dengan ragu, siapa di luar? Adik perempuan, apakah Anda di dalam? Suara wanita itu ramah dan lembut, diwarnai dengan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Itu kakak perempuan kedua. Liu Siwan terkejut. Kakak senior benar-benar mengabaikan aturan peringkat surgawi dan muncul. Tapi mendengarkan nada bicara kakak senior, dia tampak sangat khawatir dan prihatin padaku. Seperti yang kuduga, kakak senior sangat galak di hari kerja, tapi aku belum kembali begitu lama setelah kompetisi, jadi dia lebih mengkhawatirkan keselamatanku. Liu Siwan mengelus dadanya dan berpikir pelan, kakak senior memang orang yang berlidah tajam tapi berhati lembut. Aku di sini. Liu Siwan hendak bangkit, tetapi kakinya mati rasa karena terlalu lama berlutut, dan gerakannya agak lambat. Kakak senior kedua tampak lega dan menyapa, adik junior, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak kembali begitu lama? Apa yang terjadi? Kamu membuatku khawatir begitu lama. Liu Siwan berpikir sejenak dan berkata, masalah ini sangat panjang, Ini juga sangat rumit. Aku akan menjelaskannya perlahan kepadamu. Aku ceroboh dalam pertarungan pedang ini dan mencemarkan nama baik Jiange. Kamu boleh memarahiku kalau mau.
Kakak perempuan kedua tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku membawamu keluar untuk mencari pengalaman. Perjalanan mulus belum tentu baik. Mengalami beberapa kemunduran juga akan membantu perkembanganmu di masa depan. Jika kamu tidak ingin keluar dari gedung karena kalah, tidak perlu tetap di dalam gedung. Lagi pula, wajah Jiange telah direbut oleh kakak laki-laki ketujuhmu. Soal kulit tipismu, apa ruginya? Kakak perempuan kedua begitu baik. Liu Siwan semakin terharu saat mendengarkan. Saat itu di jalan bersalju, dia menghadapi pembunuhan di pengadilan Raja Pembunuh dan mengubur dirinya di salju, tetapi tetap saja disergap oleh lawannya. Di saat putus asa, kakak perempuan kedua datang, menginjak salju sambil membawa pedang. Sejak saat itu, dia menganggapnya sebagai panutan. Baru saat itulah dia menyadari betapa dia telah salah paham. Dia menyadari bahwa kakak perempuan itu orang yang sangat baik. Dia merasa bersalah atas apa yang dia katakan di belakangnya. Terima kasih, kakak perempuan, kata Liu Siwan, terharu. Aku di sini karena suatu alasan. Nanti akan kujelaskan. Kakak senior kedua mengangguk, lalu berkata lembut, cepat buka pintunya. Di luar sedang turun salju lebat. Bagaimana mungkin kau tega meninggalkanku berdiri di tengah salju? Melanggar daftar itu sudah melanggar aturan, melakukannya lagi akan keterlaluan. Kakak senior kedua menahan emosinya, tersenyum lembut. Wanita muda itu menggosok kakinya, merapikan rambutnya, dan merapikan pakaiannya. Kakak senior, tunggu sebentar. Aku akan membukakan pintu untukmu. Kakak senior kedua berdiri di pintu, menunggu dengan tenang. Ning Changjiu mendengarkan, dan semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Apakah ini benar-benar kakak senior yang disebutkan Liu Siwan? Intuisinya yang tajam membuatnya menjadi pengamat yang tenang. Ia menatap gadis yang terharu itu dan berbicara dengan nada penuh konsentrasi, apakah kau pernah mendengar cerita waktu kecil? Cerita apa? Jawab Liu Siwan santai sambil berlari menuju pintu. Ning Changjiu berkata, serigala jahat besar mengetuk pintu dan mengundang kelinci putih kecil ke rumahnya. Katanya akan mentraktir kelinci itu wortel. Kelinci putih kecil. Liu Siwan, yang sudah menduga apa yang akan dikatakannya, langsung memotongnya dengan tajam, berhentilah mencoba menebar perselisihan antara aku dan kakak seniorku. Kaulah serigala jahat besar yang mencoba mentraktirku wortel. Kau punya motif tersembunyi. Ning Changjiu, bosan, menyerah dalam bujukannya. Ia berbaring telentang di tanah, menunggu Liu Siwan jatuh ke dalam perangkapnya. Kakak senior, panggil Liu Siwan dengan tegas, membuka gerendel pintu dan membukanya. Badai, angin dan salju menyerbu masuk ke dalam ruangan. Namun Liu Siwan tidak melihat wajah lembut dan cantik yang ia harapkan. Bersamaan dengan badai itu muncul ekspresi dingin dan marah. Kakak junior, lama tak bertemu. Kata kakak senior kedua perlahan, mendinginkan suasana. Liu Siwan menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia kini menjadi kelinci putih kecil di pintu, serigala besar jahat yang berdiri di hadapannya, membuang wortel yang menggoda dan memamerkan gigi serta taringnya yang dingin dan tajam. Ia mencoba menutup pintu, tetapi sudah terlambat. Kakak senior kedua meraih pergelangan tangannya. Kakak, Liu Siwan menatap wajah garangnya, masih menggenggam secercah harapan. Sudah berapa lama kau berdiri di sini? Jawab kakak senior kedua dengan tenang, setengah jam, mungkin. Secercah harapan terakhir di hati Liu Siwan memudar. Kak, ampuni aku. Ning Changjiu terbaring di lantai, jubahnya menutupi telinganya. Jeritan gadis itu menggema di telinganya, disertai suara berderak, nyaring seperti hembusan ombak yang menghantam bebatuan. Ning Changjiu tak sempat menatap pemandangan, menyenangkan itu, untuk menertawakan tragedi yang dialami gadis itu. Ia menutup mata, mengusir semua suara dan pikiran yang mengganggu. Dan mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri di bawah pohon yang setengah lapuk, memandangi urat-uratnya yang layu dan menyebar, lalu selesai menceritakan sebuah kisah yang membuat Ning Changjiu bingung. Ketika kau bertemu dengannya nanti, ceritakan lagi kisah ini padanya. Membalikkan badannya menghadap pohon, dan berkata dengan suara lirih, setelah pergi dari sini dan sebelum kau bertemu dengannya, jangan ceritakan kisah singkat ini kepada siapapun, bahkan jika kau mau. Ning Changjiu tidak tahu rahasia mengejutkan apa yang tersembunyi di balik kisah ini, tetapi ia mempercayai kata-kata dan mengangguk setuju. Ning Changjiu bertanya, apakah kau kenal guruku? Berkata, aku bisa menebak siapa dia. Setelah ribuan tahun terpisah, ingatanku menjadi kabur. Ning Changjiu berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu, apakah kau tahu siapa aku, senior? Berbalik dengan acuh tak acuh, menatapnya dengan mata gelap, dan tidak berbicara langsung, melainkan berkata, negara yang hancur di tubuhmu mengingatkanku pada banyak peristiwa masa lalu. Ning Changjiu tidak bertanya lagi. Bertanya, bagaimana kabar adikku sekarang? Ning Changjiu menjawab, dia sekarang sedang menjaga kesengsaraan iblis batiniah. Kesengsaraan iblis batiniah. Mengangguk, dan bertanya, bagaimana kondisinya? Ning Changjiu berkata, saat pertama kali bertemu dengannya, dia bilang penjaga toko memintanya untuk mengelola tempat ini. Saat itu, dia tampak seperti gadis kecil biasa. Aku mengobrol dengannya dan bahkan menyepakati kode rahasia.
Kami sepakat untuk bertemu lagi saat aku memasuki halaman ungu. Tapi, Ning Changjiu berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi saat aku memasuki kesengsaraan iblis hati, setelah aku mengucapkan kode rahasia itu, dia hampir membunuhku. Mendengarkan, terdiam sejenak, lalu berkata, dia dikendalikan. Ning Changjiu bertanya, penjaga toko itu. Yah, cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Mengatakannya, menggunakan kata kita. Dia berdiri di bawah pohon, seolah merindukan adiknya. Lalu dia berbisik, senang rasanya hidup. Selama kau masih hidup, akan selalu ada kesempatan untuk bertemu denganmu, kan? Suaranya dipenuhi dengan kesunyian yang tak berujung. Ning Changjiu sedikit terkejut dan menjawab, yah, kau dan adikmu akan selalu bertemu. Berkata dengan tenang, aku akan terus menunggu. Menunggu apa? Tanya Ning Changjiu. Menunggu kematian. Berkata, atau kehidupan baru yang tak ada. Ning Changjiu berhenti bicara. Setelah itu, kondisi spiritualnya semakin berat. Pohon raksasa yang setengah mati itu menghilang dari pandangannya. Berbagai pria tua cacat berlalu, wajah mereka terdistorsi dan dengan segala macam cacat. Beberapa melantunkan mantra tanpa henti, sementara yang lain merobek tubuh mereka, memperlihatkan daging mati mereka. Setelah kau pergi, aku akan menghapus semua jejakmu. Suara terdengar dari pupil matanya. Itulah terakhir kalinya mereka saling memandang. Ning Changjiu tidak mengingat ceritanya. Ia perlahan membuka matanya setelah memastikan tidak melewatkan detail percakapannya dengan Pintu terbuka, dan angin dingin menyerbu masuk ke dalam ruangan, membuat orang-orang merasa kedinginan. Ning Changjiu menoleh dan melirik ke sana. Suara di pintu telah mereda. Liu Siwan telah dimarahi oleh kakak perempuan kedua dan berlutut di tanah, mendengarkan omelan kakak perempuan kedua. Liu Siwan, kau benar-benar telah melangkah jauh. Kakak perempuan kedua, dengan tangan terlipat di dada, rambut acak-acakan, wajahnya yang cantik melotot dingin. Bersembunyi di sini, menungguku melanggar aturan agar kakak perempuan ini bisa memberiku pelajaran. Kau tidak menghormati orang yang lebih tua, durhaka. Kalau aku tidak mendengarnya hari ini, aku tidak akan tahu bahwa, jauh di lubuk hatiku, adik perempuanku yang manis ini, aku sebenarnya seperti ini. Kakak perempuan, kau salah dengar, kata Liu Siwan lemah. Kau masih berani begitu keras kepala. Kakak perempuan kedua mencengkeram telinganya dan berkata, kau bilang sebelumnya kau akan bertahan selama 2 hari, membuatku cemas, lalu keluar hidup-hidup. Liu Siwan berpikir dalam hati bahwa ia tidak punya jalan keluar sekarang. Kakak perempuan kedua berkata, kau ingin keluar hidup-hidup, kan? Apa kau ingin keluar hidup-hidup sekarang? Liu Siwan berlutut di tanah, menatap kakak perempuan itu dengan tatapan memelas. Kakak senior, aku hanya bertingkah konyol dan mengatakan hal-hal seperti itu. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan, atau hal semacam itu di sini. Sambil berbicara, Liu Siwan tak kuasa menahan diri untuk melirik ke dalam ruangan. Kakak senior kedua berkata, hah, apa? Apa kau takut ditertawakan oleh pria liar itu? Liu Siwan mengerucutkan bibirnya dan tak berani membantah, jadi ia hanya bisa menutupi pakaiannya rapat-rapat. Kakak senior kedua meraih tangannya dan berkata, bangun. Liu Siwan ditarik olehnya, lalu diseret masuk ke dalam rumah dan datang di hadapan Ning Changjiu. Ning Changjiu membuka matanya sedikit dan berkata, halo, Tuan Jiange II. Meskipun kakak senior kedua marah, bagaimanapun juga, pihak lain adalah orang luar dan seorang pasien, dan ia tampak sedikit sopan. Ketika Liu Siwan memfitnah dirinya sendiri sebelumnya, pemuda inilah yang membelanya. Ekspresi kakak senior kedua sedikit melunak dan bertanya, siapa kau? Ning Changjiu berkata, seorang murid sekte roh kuno, Zhang Jiu. Kakak senior kedua sedikit mengernyit, mengapa dekrit itu ditandatangani oleh wakil ketua sekte? Yah, aku baru saja dipromosikan, kata Ning Changjiu tulus. Kakak senior kedua, tentu saja, tidak mempercayainya, tetapi ia tidak repot-repot mempertanyakannya. Ia menatapnya dan berkata, sebelum kau mengalahkan adik junior, kau juga mengalahkan Xiao Qiyu itu. Ya, siapa yang lebih kuat, adik junior atau Xiao Qiyu? Kakak senior kedua selalu enggan membandingkan murid-murid dari Paviliun Pedang, tetapi adik junior ke-14 adalah murid pertama yang ia latih sendiri, dan ia perlu membangun kepercayaan diri. Ning Changjiu berkata, adik juniormu jauh lebih kuat. Kami bertarung ratusan jurus, dan itu pertarungan yang ketat. Meskipun aku menang, itu hanya dengan beberapa jurus, dan aku terluka parah sebagai balasannya. Agak tidak adil. Liu Siwan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, akhirnya merasakan sedikit kehangatan di musim dingin ini. Kakak senior kedua, setengah percaya, bertanya, mengapa aku mendengarmu mengatakan bahwa lukamu ini diderita setelah kau turun dari peringkat surgawi? Liu Siwan bergidik, bertanya-tanya, kakak senior, apa kau datang sepagi ini? Ning Changjiu berkata, entah kenapa, peringkat surgawi telah menguji karakterku. Hati Taoisku sudah goyah, dan sekarang semakin hancur. Aku telah mempermalukan diriku sendiri demi Tuan R. Kakak senior kedua mendengus dingin, lihatlah dia. Dia lebih jago pedang daripada kau, dan dia lebih sopan daripada kau. Murid ke-14 Jiange seharusnya diganti saja.
Ning Changjiu meminta maaf dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior. Hanya saja aku memiliki hubungan baik dengan pemimpin sekte roh kuno dan aku peduli dengan masa depannya. Aku tidak akan pindah ke sekte lain. Kemunafikan, sangat munafik. Liu Siwan geram. Ya, kakak senior kedua mengangguk, berpikir dia adalah kandidat yang bagus, tetapi sayangnya tidak ada lagi kursi untuk murid Jiange. Ia berkata, saya mendengar tentang perubahan di sekte roh kuno. Sebagai seorang kultivator di Middle Earth, saya sangat sedih. Jika saya punya waktu luang suatu hari nanti, saya bisa mengajak adik perempuan saya untuk mengunjungi Anda. Ning Changjiu berkata, terima kasih banyak, Tuan kedua, atas kebaikan Anda. Liu Siwan merasa percakapan mereka munafik, terutama karena ia yang paling lemah dan paling tidak berpengaruh. Kakak perempuan kedua bertanya, apakah kalian sudah lama saling kenal? Ning Changjiu berkata, ya, Nona Liu dan saya, berteman. Kakak perempuan kedua menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, kalian bukan teman. Hah? Ning Changjiu bingung. Kakak perempuan kedua berkata dengan tegas, Anda gurunya kakak perempuan, kan? Dua pasang mata polos namun bingung secara bersamaan tertuju pada kakak perempuan kedua. Ning Changjiu terkejut dan bertanya, mengapa Anda berkata begitu, Tuan kedua? Kakak senior kedua berkata dengan percaya diri dan bangga, kakak junior dulunya adalah roh pedang. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tetapi jika kalian berdua saling kenal, aku membayangkan kalian adalah pengguna pedang saat itu. Ning Changjiu dan Liu Siwan bertukar pandang. Ning Changjiu berkata, Tuan kedua memang sangat teliti. Aku memang guru Nona Liu di masa lalu. Liu Siwan mengepalkan tangannya, merasa marah sekaligus sedih. Ia ingin membantah tetapi tidak berani berbicara. Kakak perempuan kedua mengangguk pelan, merasa kesimpulannya memang benar, lalu berkata, meskipun adik perempuan junior dulu adalah pedangmu, sekarang dia adalah murid paviliun pedang. Kalian tidak boleh lagi memanggil satu sama lain dengan sebutan tuan dan pelayan. Tentu saja tidak, Ning Changjiu berkata, status murid paviliun pedang itu mulia, dan aku juga menganggap Nona Liu setara. Kakak perempuan kedua menatap pemuda yang sakit-sakitan itu, mendengarkan jawabannya yang sempurna, dan tidak ada amarah yang terpendam. Ia hanya bertanya, ceritakan tentang masa lalumu. Ning Changjiu tertawa, berkata, tidak ada masa lalu. Itu hanya pertemuan kebetulan, perjanjian bersama, lalu kami mengalami hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa kami berulang kali, dan akhirnya berpisah. Benarkah? Kakak perempuan kedua menatap Liu Siwan dan berkata, ceritakan tentang itu. Liu Siwan menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih dan bergumam, itu kurang lebih seperti yang dia katakan. Kakak senior kedua berkata dengan dingin, baiklah, jangan jadikan judi sebagai kebiasaan. Sebelum kau benar-benar menguasai pedang, seranglah dengan sangat hati-hati. Gejolak kesombongan manusia tak sebanding dengan mempertaruhkan nyawamu. Singkatnya, aku siap membantumu. Liu Siwan merasakan kehangatan kembali dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku akan menghargai hidupku mulai sekarang dan tak akan berjudi lagi. Xiao Wan, aku selalu patuh. Ning Changjiu, memperhatikannya dengan patuh menyebut dirinya Xiao Wan, kembali mendesah melihat betapa tak menentunya takdir. Wajah kakak senior kedua menjadi muram karenanya. Jangan berjudi lagi, sepertinya berjudi memang dilarang di Jiange. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan napas, ingin menarik Liu Siwan dan menghajarnya lagi. Saat itu, Liu Siwan sekali lagi menabrak ujung tombak, kakak senior, kau terlihat sangat cantik dengan rambut tergerai. Ngomong-ngomong, di mana pedangmu? Titik. Malam berlalu, dan Ning Changjiu bersandar di dinding, memulihkan semangatnya. Sebelumnya, ketika ia meninggalkan lantai atas Tianbang untuk pertama kalinya, kekuatan jahat merampas sebagian jiwanya dan menggunakan jiwa itu sebagai cahaya. Setelah kembali ke kamar, ia mengikuti jiwa aslinya dan pergi ke kaki pohon raksasa. Dengan begitu, ia mungkin bisa menghindari mata-mata yang mengintip. Ning Changjiu menyegel sebagian ingatannya agar tidak memikirkan kisah itu, melipatnya dalam lautan kesadarannya, lalu menandainya dengan 4 kata prioritas utama. Ning Changjiu menghela napas. Ia berjalan keluar rumah dan bersandar di pagar untuk memandang angin dan salju. Liu Siwan menaiki tangga dan berkata, kembalikan jubahku. Ning Changjiu melepas jubahnya, memakaikannya, dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuanmu memang jauh lebih galak daripada kakak perempuanku, tetapi seperti kata pepatah, guru yang tegas akan menghasilkan murid yang baik. Nona Liu punya masa depan yang cerah. Menjanjikan, dasar bodoh. Masa depan apa? Liu Siwan terpikir sebuah kata, terdiam sejenak, dan menjadi semakin marah, lain kali kita bertemu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ning Changjiu menghela napas, kenapa kau begitu kasar saat berlatih pedang? Liu Siwan berkata, kau sendiri yang menyalakan korek api dan melemparkannya ke tumpukan kayu bakar, lalu kau menyalahkan kayu bakar karena terbakar dengan baik. Bagaimana Lu Jia-Jia bisa bertemu orang sepertimu? Ning Changjiu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kau ingin mendengar cara mengalahkanku.
Liu Siwan menyipitkan matanya, menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya, dan berkata, itu pasti jebakan lain, simpan saja untuk dirimu sendiri. Ning Changjiu berkata tanpa daya, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain menyimpannya. Untuk diriku sendiri, Liu Siwan memutar matanya, mengikat jubahnya, dan berkata, aku akan kembali. Ning Changjiu berkata, jika Jianghe benar-benar tidak baik padamu, kau bisa datang ke Sekte Guling. Kakak senior memperlakukanku, sangat baik, kata Liu Siwan dengan marah. Aku tidak akan datang ke sini untuk merepotkanmu lagi, jangan sampai kebakaran terjadi di halaman belakangmu dan wortelmu, serigala tak tahu terima kasih, jadi abu. Ning Changjiu berkata, aku selalu mengatakan apa yang kumaksud kepada Jia dan Xianger, dan aku sangat berwibawa. Liu Siwan mencibir. Ia menyampirkan pedangnya di punggung dan menarik jubahnya, membungkus dirinya seperti burung hantu lagi. Ngomong-ngomong, ingat untuk pergi ke kasino, kata Liu Siwan sebelum pergi. Kasino, untuk apa kita ke sana? Tanya Ning Changjiu. Liu Siwan berkata, kakak perempuan seniorku memintaku untuk memberitahumu ini. Kakak perempuan seniorku bertaruh agar aku menang di kasino sebelumnya, dan dia kehilangan mahkota dan pedang itu. Tak seorang pun berani menerima hal-hal ini, dan aku tak punya nyali untuk mengambilnya kembali. Setelah dipikir-pikir, karena kau tidak takut mati, kau boleh menerimanya. Tentu saja, kau harus mengumumkan kepada publik bahwa kakak perempuanku tidak mungkin kalah dalam perjudian itu, tetapi harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada murid yang lebih muda dan rasa hormatnya terhadap bakatnya. Ning Changjiu sedikit tertegun, berpikir bahwa tidak heran Tuan Er begitu marah ketika Liu Siwan bertanya tentang mahkota dan pedang sebelumnya. Gadis ini pasti dimarahi lagi. Bolehkah aku meninggalkan gedung saat aku bertugas di peringkat surgawi? Tanya Ning Changjiu. Liu Siwan mencibir, kau tidak tahu apa-apa, namun kau datang untuk bersaing memperebutkan peringkat. Ning Changjiu membalas, kau tahu begitu banyak, namun aku tetap mengalahkanmu. Liu Siwan memelototinya, menghentakkan kaki, dan menggertakkan gigi sambil menjelaskan, tidak ada yang menantangmu di hari kerja. Dalam lingkup peringkat harian ini, kau bisa pergi kemanapun kau mau. Kalau ada yang datang, kembali saja dan pertahankan peringkatnya. Ingat untuk mengambil barang-barang kakak perempuanmu. Lagi pula, kalau ada yang datang, jangan kalah. Ning Changjiu menatap gadis berambut pendek di salju dan mengangguk serius, ekspresinya lembut. Liu Siwan, mengamati ekspresi lembutnya yang jarang, menduganya akan mengatakan sesuatu seperti, hati-hati. Ning Changjiu tersenyum, Nona Liu, keluarlah dari sini dengan selamat. Liu Siwan, dengan pedang di tangan, berbalik dan menerkam. Titik. Di luar pagar gedung tinggi, salju terhampar berantakan. Bangunan kuno dengan kubahnya yang bagaikan mutiara itu tampak sunyi tertiup angin dan salju. Ning Changjiu menggali dirinya keluar dari salju, membersihkan salju dari pakaiannya, dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Inilah pusat Middle Earth. Di balik gedung-gedung peringkat surgawi, yang terlihat hanyalah padang gurun dan dataran. Apakah ini pusat dunia? Ning Changjiu merenungkan hal ini. Tidak, pusat dunia seharusnya menjadi lokasi kerajaan dewa setiap tahun. Namun, karena peringkat surgawi berada di sini, pastilah memiliki makna khusus. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pohon besar yang tumbuh dari inti bumi, akarnya membentang hampir ke seluruh dunia. Apakah itu Yuan Jun? Atau mungkin suatu substansi yang merupakan asal mula dunia? Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan turun ke bawah menuju kasino. Banyak orang di kasino telah bubar dalam keputusasaan, tetapi lebih banyak lagi yang tersisa, menunggu untuk melihat kecemerlangan pemuda tak tertandingi ini. Ning Changjiu tidak bertanya di mana letak kasino. Ia mengikuti aroma pedang dan berjalan ke arahnya. Saat ia masuk, banyak mata tertuju padanya. Meja di tengah kasino kosong, hanya menyisakan mahkota perak dan pedang kuno yang diletakkan di permukaan, seperti mahkota dan otoritas seorang kaisar. Tak seorang pun berbicara, karena ini adalah momen istimewa, pertama kalinya pedang Jianghe jatuh ke tangan orang lain. Ning Changjiu mengabaikan kehikmatan ini. Ia berjalan ke meja, dengan santai mengambil mahkota dan pedang, lalu menatap ukirannya sejenak sebelum berbalik dan pergi. Prosesnya ternyata sangat sederhana, seolah-olah itu bukan pedang yang terkenal di dunia, melainkan jas hujannya yang hilang. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. Aku bertaruh kau akan menang. Ning Changjiu menoleh. Xiao Qiu menatapnya dengan ekspresi tegas. Ning Changjiu mengangguk kecil dan berkata, seleramu bagus. Setelah itu, ia berjalan keluar. Baru setelah ia pergi, kerumunan mulai berbicara, memuji keanggunan dan sikapnya yang luar biasa. Ning Changjiu memegang pedang, menatap tiga karakter, Liu Junzuo, yang terukir di sarungnya, alisnya sedikit berkerut, berpikir bahwa inilah nama dunia. Kemudian, ia mendorongnya beberapa inci dengan ibu jarinya dan menatap ujung senjata yang tak tertandingi ini. Terukir di tepinya dua kata, Kunlun. Kunlun, Ning Changjiu mengerutkan kening, menatapnya lama, ragu apakah ini kebetulan. Kunlun, negeri bulan. Di timur laut peringkat surgawi, kota kuno tempat para iblis berkumpul itu tampaknya sedang membimbing sesuatu.
Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.